Pasti Mita yang nyetir. Aku harus ikutin. Maaf ya, maaf banget. Aku tadi soalnya lagi buru-buru ngikutin mobil yang... Ya, udah nggak kelihatan lagi mobilnya. Aduh, aku juga jadi kehilangan mobil Mita. Jadi biar bisa kita tambahkan sebelum nantinya kita melakukan tanda tangan perjanjian kontrak pernikahan ini, Pak. Gue harus tahu kontrak macam apa yang dimaksud sama notaris itu. Gue harus cari tahu. Meskipun itu artinya gue harus menyusup ke dalam kantor notaris. Ya! Ya! Demam kamu masih tinggi banget. Kasihan kamu, Alia. Aku tahu, pasti bukan fisik kamu aja yang capek, tapi hati kamu juga. Gimana, sayang? Udah enak kan? Udah mendingan kok. Nyarinya udah ada. Kurang ajar. Di belakang aku, mereka berdua benar-benar mesra-mesraan terus. Jangan kamu kira aku bisa melepaskan Miko untuk kamu tadi. Aku akan melakukan segala cara untuk kalian gak bersatu. Aku gak akan merelakan kalian bersatu. Karena Miko hanya untuk aku. Miko cuma punya aku. Kenapa sih setiap aku mau nyelakain Alia, selalu aja gagal? Padahal udah tinggal sedikit lagi, aku tuh bisa nyelakain kamu, Alia. Aku bisa abisin kamu. Kalau lagi kayak gini tuh aku kangen sama papa. Kalau aku lagi ada masalah gini, pasti papa yang pertama langsung nolongin aku. Gue harus cari tahu soal kontrak nikahnya Alia sama Devan. Penasaran banget gue. Kira-kira apa isi perjanjian itu? Aku yakin papa masih hidup. Papa masih hidup. Kurang ajar. Hei! Gimana sih lo bawa mobil? Keluarin nggak lo? Buruan keluar!
Gue nggak mau tahu ya. Lo harus tanggung. Jenny! Jenny, sini lo! Aduh, Cakra! Jenny! Jadi lu yang udah nabrak mobil gua, Jen. Itu gimana sih lu bisa bawa mobil nggak? Aduh, kamu lagi. Senguk mulutnya. Jenny, lu! Itu gimana sih lu baru nabrak gua? Terus lu mau kabur begitu aja? Jen, gua nggak mau tahu ya. Lu harus tanggung jawab, Jen. Lu coba lihat nih. Lu lihat mobil gua. Mobil gua rusak parah karena lu. Hei, bukan aku yang salah. Lagian ngapain coba mobil kamu tiba-tiba ngedeketin ke mobil aku? Lu habis pulang party kan, Jen? Gua bisa cium bau minuman dari mulut lo, Jen. Parah banget sih lu. Lu ngapain bawa mobil kalau lagi mabuk? Gue telepon polisi ya. Gue bakal laporin ke polisi karena lu bawa mobil dalam keadaan mabuk. Beneran, Jen. Gue langsung telepon polisi sekarang ya. Gue laporin lo. Ya jangan, please jangan ya, please jangan. Aduh, oke. Aku bakalan tanggung jawab. Nah, nanti aku bakalan telepon mobil direct supaya bawa mobil kamu, ya. Oke, tapi jangan telepon polisi ya. Gue gak mau tahu, Jen. Lo harus benerin mobil gue. Iya, aku janji. Ini apaan sih? Iya, tunggu. Duh. Jangan kurung saya terus. Saya bosan. Iya juga sih, yang namanya dikurung terus, pasti dia bakal bete. Yang ada nanti kondisinya malah makin lama sembuhnya. Percuma aja dibawa ke psikiater, kalau dia hanya merasa tertekan terus. Ini semua gara-gara kamu, Alia. Kamu itu perempuan membawa sial. Lo jangan sembarangan kalau ngomong, Jen. Tapi emang itu kenyataannya kan? Dengerin dulu ya, Cakra. Kamu tahu papa aku kan? Papa aku tuh jatuh ke jurang gara-gara Alia. Gara-gara ulahnya dia. Stop, Jen. Lo tau gak sih, Jen? Lo selama ini udah salah nilai Alia. Alia tuh gak seburuk yang lo pikir, Jen. Dan gue yakin banget kok. Gue yakin, Jen. Papa lo masuk ke jurang, itu bukan karena Alia. Kamu nih kenapa sih? Kamu nih kenapa selalu aja belain Alia? Kamu tuh jangan ketipu deh sama muka dia yang so baik itu. Jen, udah gue bilang stop ya. Ini gue bilangin sama lo. Gue lebih tahu Alia daripada lo. Dan Alia nggak... Permisi, Mas. Iya, Mas. Gimana mobil saya? Bapak, untuk perbaikan mobilnya nggak bisa dilakukan di sini karena kondisinya cukup parah. Mau nggak mau harus dibawa ke bengkel, Mas. Jadi ini beneran mobil saya nggak bisa jalan sama sekali, Mas? Nggak bisa, Mas. Pas banget sih gue hari ini. Ya udah, Mas, gini aja. Mas atur aja ya. Pokoknya mobil saya harus beres. Nanti kalau mobil saya udah beres, kabarin saya. Telepon saya, Mas. Ya, saya usahakan. Nanti jika ada kabar terbaru, akan saya hubungi Mas lagi. Ya udah. Aku benci sama kamu, Alia. Aku benci sama kamu. Kamu bukan cuma ngerebut Devan dari aku. Tapi kamu udah ngambil papa aku dari hidup aku. Pasti kamu sekarang tuh lagi seneng banget, Alia. Kamu lagi ngerasa hebat. Kamu lagi ngerasa menang. Kamu lagi ngerasa kamu yang paling benar pokoknya. Aku kasih tepuk tangan aja buat kamu, Alia. Terlaluan kamu.
Kayaknya makin parah mabuknya Jenny. Tapi nggak mungkin juga gue tinggalin dia sendiri dalam keadaan mabuk seperti ini. Bener-bener nyusahin gue Jenny. Udah mobil gue ditabrak, harus dibawa ke bengkel. Sekarang dia malah ngoceh-ngoceh sendiri, nggak jelas lagi. Jenny, ayo sekarang ikut gue. Ikut gue buruan. Cakra. Ya, oke, stop. Lepasin. Gue harus bawa lo pulang sekarang. Iya, oke. Aku ikut kamu pulang. Ya udah, kamu mau keluar kamar? Saya izinin. Tapi ada syaratnya. Apa? Kamu tidak boleh lebih dari pintu pagar depan. Mau? Kalau enggak saya kunci lagi. Tapi kan saya mau lihat bintang. Devan senang sekali sama bintang. Saya mau lihat bintang. Kamu tuh gak usah macem-macem. Udah bagus, saya izinin kamu keluar dari kamar. Nonton TV aja. Nanti saya kurung lagi. Jenny? Jenny? Cakra ini, Jenny kenapa? Malam Tante. Iya malam. Aduh, gimana jelasinnya Tante? Jadi Jenny bawa mobil dalam keadaan mabuk Tante. Terus dia nabrak mobil saya. Mabuk? Iya Tante, saya mikir daripada dia kenapa-napa, mendingan saya anterin pulang. Karena kalau dia bawa mobil sendiri, yang ada pasti dia nabrak mobil lain Tante. Aduh, terima kasih banyak ya Cakra. Udah nganterin Jenny sampai ke rumah. Terus soal mobil kamu biar Tante ganti. Kamu hitung aja semuanya ya. Makasih udah mau tanggung jawab Tante. Iya. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Iya. Ini Jenny jangan dilepas. Karena kalau dilepas pasti dia jatuh Tante. Iya, terima kasih. Jenny, kamu tuh kenapa sih? Hah? Semua orang itu penipu. Semua orang penipu, Ma. Ayo, masuk kamar aja. Bibi! Bisumi! Bisumi! Iya, Nya? Iya, dapetnya. Oh, iya. Bantuin bawa ke kamarnya. Hati-hati. Bawa ke kamar. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Kamu tuh makanya jangan mabuk-mabukan deh. Pintu belum dikunci. Sana. Iya. Pelan-pelan jalannya. Udah tau papa juga belum ketemu kah? Duh, mabuk terus gimana ini Jenny? Yuk pelan-pelan. Gimana? Kalian gimana sih? Kerja nggak kalian? Beneran cari Mas Wildan nggak? Kalau kalian bener-bener kerja, minimal ada petunjuk sedikit aja dari suami saya. Ini sama sekali nggak ada. Becus ya kerjanya. Ya udah, kalian tetap cari terus ya. Cari petunjuk yang benar. Saya tunggu infonya. Bu Tias. Bu Tias.
gimana sih? Ah, ngapain aja? Kenapa kamu nggak kunci di kamarnya? Kabur kan dia? Ini semua gara-gara kamu. Jangan kurung saya terus. Saya bosan. Saya izinin. Tapi ada syaratnya. Apa? Kamu tidak boleh lebih dari pintu pagar depan. Jenny? Semalam kan emang aku yang izinin Tias keluar kamar. Terus gimana dong, Bu? Gimana ya, kamu jagainnya nggak benar. Kunci pintunya. Semalam kan saya bantuin Ibu bawa Non Jenny masuk. Hah, nyaut aja udah. Jenny! Jen! Sebenarnya Mita dan Jenny sembunyiin Tias di mana sih? Mau kemana mereka buru-buru? Semoga aja mereka mau ketemu Tias. Ini sebenarnya kita mau kemana sih, Mah? Ya nyari si Tias lah, Jen. Ya tapi nyari kemana, Mah? Emang arahnya ke sini, bener. Kalau salah gimana? Ya Jen, Mama juga nggak tahu dia kemana. Kita kan lagi usaha ini, Jen. Ya tapi kalau nggak jelas juntrungannya, yang ada buang-buang waktu, Mah. Masa mau sampai malam? Iya sih, tapi ini Mama mau nyari nih ke taman, ya. Kali aja dia di sana. Tapi kamu jangan panik. Nanti kamu nggak bisa mikir lagi. Mah, gimana aku nggak panik, Mah? Tante Tias itu kunci supaya aku bisa dapetin Devan. Mah, kok kayaknya mobil merah itu ngikutin kita terus ya dari tadi? Mana sih? Mah, gak usah ditengok. Nanti kalau ketahuan gimana? Udah pura-pura nggak lihat aja. Aduh Jen, bikin kaget aja deh. Aduh, kalau orang jahat gimana ya, Mah? Iya ya, aduh ngeri juga, mana kita perempuan dua-duanya. Aduh, kalau dia mau ngerampok kita gimana? Kayaknya aku enggak deh mobil itu, Mah. Itu mobilnya Tante Helsi, Mah, aku yakin. Warna merah, iya bener. Hah? Iya ya. Ngapain si Helsi ngikutin kita? Dia mau cari gara-gara nih sama kita. Mah, udah kita kerjain aja, Mah. Hitung-hitung balas dendam sama perbuatan dia kemarin. Caranya gimana?
Sebenarnya mereka mau kemana sih? Hai Jen. Mereka ngapain ya ada di sini ya? Kayak bangunan gak terawat gini. Jangan-jangan mereka sembunyiin Tias di sini. Memang hari ini hari keberuntungan aku. Ngapain sih ikut-ikutin kita? Hah? Iya ngapain sih? Lepasin! Ngikutin kita dari tadi ngapain? Lepasin ya, kalau nggak lepasin saya akan laporin polisi karena kalian sudah menganiaya saya. Makanya kamu ngaku dulu. Kenapa kamu ngikutin kita dari tadi? Kalian pikir saya nggak tahu ya? Tias ada sama kalian kan? Kalian umpetin di mana Tias? Ah, di sini ya? Iya, ayo ngaku. Jangan sampai Tante Helsi tahu kalau Tante Tias itu kabur. Bagus dong kalau Tante Helsi udah tahu Tante Tias itu ada sama kita. Berarti sekarang Tante Helsi tahu kan siapa yang punya power dan pegang kendali? Ya aku sih sama Mama bisa aja laporin ke Om Baldi kalau misalkan emang Tante mau. Bagus kalau gitu. Makanya lain kali Tante kalau misalkan mau ngelakuin sesuatu ke kita itu harus pikir-pikir dulu. Jangan asal. Oke? Hei Jen. Ngejar emang mereka. Halo, iya Pak? Mama di mana sih? Kan kita udah janji siang ini mau makan siang bersama keluarga semuanya. Iya Pak, ini Mama lagi on the way. Kita ketemu di sana ya Pak? Ya, terima kasih. Buat kamu ya. Ma,
Devan sama Alia mana? Kenapa belum datang? Mama udah kasih tahu mereka kan kalau kita siang ini ada acara makan siang? Udah, Pak. Dari pagi malah. Tapi kenapa mereka belum datang juga? Gak tahu, Pak. Kelihatannya mereka nggak minat kali untuk datang. Mereka tuh biasa aja nggak ngomong apa-apa. Atau jangan-jangan emang mereka nggak tertarik untuk datang kali, Pak? Mama coba telepon mereka deh. Untuk apa, Pak? Mereka kan udah tahu, nggak usah lah. Mendingan sekarang kita mulai aja makan siangnya tanpa mereka, oke? Ma, bisa nggak? Tolong telepon mereka sekarang juga. Halo, Ma. Kamu di mana sih sama Alia? Kenapa kamu nggak datang ke Cafe Bella Vista? Kita semua tuh udah nungguin kamu di sini. Papa tuh sampai nggak percaya kalau Mama udah kasih tahu kamu sama Alia dari pagi. Oh iya, tapi maaf ya, Ma. Alia lagi nggak enak badan, dia demam. Jadi dia nggak mungkin bisa ikut. Aku aja yang kesana ya. Aku jalan sekarang. Oke, ditunggu. Masuk. Maaf ganggu Pak, saya mau kasih berkas yang Bapak minta. Reno, kamu udah makan siang belum? Belum Pak, kenapa ya Pak? Yaudah, kalau gitu kamu ikut sama saya ya. Kita makan siang di Cafe Bella Vista. Silakan, Bu. Kita makan di sini, Teh. Iya, Nisa belum makan kan? Ya. Ternyata jadi sekretarisnya Devan, aku bisa dapat banyak keuntungan. Salah satunya adalah akses ke agenda pribadi keluarga Baldi. Yes, ini kesempatan emas buat aku untuk bisa deketin Nisa ke keluarga Baldi. Di mana ya mereka duduk? Ah, itu mereka. Nis? Teteh pengen ke toilet dulu ya, tiba-tiba kebelet. Nisa, mendingan duduk di luar aja. Situ tuh. Kayaknya tempatnya adem deh, enak. Ya, Teh. Ya. Di mana ya mereka duduk? Ah, itu mereka. Nis? Teteh pengen ke toilet dulu ya, tiba-tiba kebelet. Nisa, mendingan duduk di luar aja. Situ tuh. Kayaknya tempatnya adem deh, enak. Ya, Teh. Ya. Fani ya. Ayo, yang banyak makannya. Papa perhatiin dari tadi kamu kurang nafsu makan. Iya Pak, biasa lagi datang bulan, jadi perutnya suka kram-kram. Nah sayang, aku pesenin kamu nih kerapu ya. Ini makanan bergizi banget supaya kamu cepat sehat ya. Makannya banyak. Aku lagi nggak mau makan dulu Pak, bentar. Aku makan kue dulu ya. Ini ada kue kesukaan aku Pak.
Papa sama Miko benar. Kalau kamu sehat, nanti kamu cepat hamilnya. Oke? Iya, Ma. Gitu dong. Mama kan jadi senang. Atau Tania mau pesan menu yang lain sesuai dengan kesukaan kamu? Oh, nggak usah, Pak. Ini udah cukup kok. Hei! Anak manis, Opa? sini kamu. Opa? Kamu di sini juga? Kamu sama siapa? Aku kesini sama teteh aku. Dia kan adiknya Dara. Teteh kamu? Mana dia? Dia lagi di toilet. Papa kelihatannya udah kenal sama anak ini. Apa anak ini yang pernah Papa ceritain waktu itu? Berarti Dara ada di sini. Ya udah, kamu gabung aja dulu sambil nunggu. Tapi teteh aku gimana? Teteh kamu nanti habis dari toilet, gabung aja juga di sini, nggak apa-apa kok. Papa ngapain sih pakai ngajak dia segala gabung? Ini kan acara lunch keluarga. Lagian, anak supir kok sok-sokan bisa makan di restoran mewah kayak gini. Ya udah nggak apa-apa, yuk gabung sini. Kalau Dara kesini, bisa bikin bad mood gue. Kenapa di saat lagi makan keluarga seperti ini, ada Dara dan keluarganya juga di sini? Dara, cepat kamu minta adik kamu pergi dari sini. Karena keluarga aku lagi makan siang bareng di sini. Aku nggak mau ya, kamu nunjukin muka kamu ada di sini. Oh iya, waktu itu kita belum sempat kenalan tau. Nama kamu siapa? Kamu kenal anak ini juga, Tania? Iya, Ma. Waktu itu aku sama Miko nggak sengaja ketemu dia di mall. Oh iya, waktu itu kan Opa belum sempat nanya nama kamu. Nama kamu siapa? Nama aku Nisa, Opa. Nisa? Nama yang manis seperti orangnya. Hah? Mana sih Dara? Kok belum dibaca juga chat gue? Di luar dugaan aku, Nisa ternyata udah akrab banget sama keluarga Baldi. Bener-bener jauh melampaui ekspektasi aku. Dan ini yang sangat aku inginkan. Aku harus menemukan Devan. Tapi aku harus cari Devan di mana? Mungkin perempuan itu tahu Devan di mana. Maaf Mbak, apa Mbak lihat anak saya nggak Mbak? Namanya Devan, umurnya 3 tahun, tingginya segini. Anaknya lucu. Maaf Bu, saya nggak lihat dari tadi. Kayaknya nggak ada anak kecil dari sekitar sini, Bu. Maaf. Gak ada anak kecil di sekitar sini. Ya Allah. Devan. Ya Allah, Devan. Kamu di mana, Nak? Kamu ikut makan sekalian ya. Kamu Opa pesenin nasi ya. Makasih, Opa. Tapi aku nungguin teteh aku aja. Ah, sambil kamu nunggu, tuh ada kue enak-enak, kamu makan aja ya. Aku minta ya. Iya, ayo.
bisa sama gitu ya cara makan mereka? Tuh kan Miko, apa Papa bilang? Cara makan kue lapis kalian tuh sama. Jadi bukan cuma wajah kalian aja yang mirip. Cara makan kue lapis kalian juga sama. Dilepasin dulu satu-satu baru dimakan. Persis banget seperti kamu. Bukan cuma itu, wajah kalian juga mirip. Alergi debunya juga mirip. Jadi, Om Baik anak Opa yang Opa ceritain ke aku. Iya, ini dia. Mirip kan sama kamu? Kalau dilihat-lihat, muka anak ini mirip banget sama gue. Cara kita makan kue lapis juga sama. Dan kata papa, anak ini juga alergi debu. Aduh, kenapa gue jadi overthinking kayak gini ya? Kalau Dara bilang ini adiknya Dara, tapi kenapa kebiasaannya lebih mirip ke gue daripada sama Dara? Atau memang jangan-jangan anak ini anak gue sama Dara? Dari awal aku yakin, pasti ada naluri dan ikatan bawah sadar yang membuat keluarga Miko merasa ada yang berbeda dengan Nisa. Insting keluarga gak mungkin bohong. Dan sekarang, tugas aku tinggal membangun kedekatan emosional yang lebih kuat supaya nanti Nisa bisa diterima sepenuhnya sebagai bagian dari keluarga Miko. Dan yang terpenting, Nisa akan diterima papahnya Miko sebagai cucu pertama mereka. Tuh, lihat aja. Miko aja tuh kayaknya mulai penasaran deh. Dari tadi memperhatikan Nisa terus kan? Mereka duduk di mana ya? Stop, Ren. Ada apa, Pak? Pelanin suara kamu. Lihat. Nisa? Evan? Iya, Bu. Saya Devan. Syukurlah kalau Ibu masih ingat. Devan. Stop, Ren. Ada apa, Pak? Pelanin suara kamu. Lihat. Nisa? Kok Nisa bisa satu tempat, Pak, dengan Pak Baldi? Dan ngobrol akrab lagi? Itu dia yang bikin saya bingung juga. Siapa yang bawa Nisa ke sini? Seingat saya, Alia pernah cerita bahwa papa sama mama saya ketemu dengan Pak Fuad dan Nisa di Taman Pondok Indah. Mereka ketemu nggak sengaja. Dan sejak saat itu mereka jadi saling kenal dan akrab. Tapi Ren, kalau mereka sampai tahu bahwa Nisa itu adiknya Alia, semua kebohongan tentang latar belakang keluarga Alia akan terbongkar. Ya Opa, udah lama banget dia nggak balik-balik. Mungkin di toiletnya ngantri. Opa juga lagi nungguin anak
Bungsu opa sama istrinya belum datang-datang juga. Jadi kita sama-sama nunggu anggota keluarga biar lengkap. Tapi, coba Papa mau telepon dia. Udah sampai mana kira-kira? Pak, Bapak yakin mau tetap di sini, Pak? Saran saya, Pak, lebih baik kita pergi dari sini, Pak. Ada. Kita diam di sini dulu sampai situasi aman. Setelah itu kita bisa gabung makan bareng sama mereka. Oke, baik, Pak. Pak Devan, apa, Pak? Saya nelfon. Nggak diangkat-angkat. Udah sampai mana mereka ya? Tapi tadi kayaknya waktu Papa telepon, mah seperti ada yang dengar. Yang punya ringtone sama itu pasti banyak, Pak. Anak papa yang satu itu kan emang nggak pernah dengerin kalau dikasih tahu orang tua. Udah, lebih baik nggak usah tunggu mereka. Kita lanjutin aja makan siang kita. Oke? Damai. Tahu bener ya, kita harus pergi dari sini sebelum ada yang ngeliat kita. Kita nggak mungkin gabung sama mereka. Oke, baik, ayo, Pak. Reno, maaf ya, rencana makan siang kita akhirnya terpaksa harus dibatalin. Karena Nisa kok tahu-tahu bisa gabung sama keluarga saya ya. Gak masalah, Pak. Yang penting rahasia Nisa dengan Bu Alia itu nggak keungkap, Pak. Karena kalau ketahuan saya yakin, Pak, ini bakal panjang sekali, Pak. Iya, itu juga yang saya pikirin. Tapi Papa pasti tungguin saya. Maaf, Pak, saran saya, Pak. Gimana kalau Bapak kasih alasan aja ke Pak Baldi, agar beliau nggak menunggu kita, Pak? Oke, saya coba chat dia ya. Reno, saya nggak salah lihat ya, itu Bu Rahayu kan? Iya kan? Iya benar, Pak. Itu Bu Rahayu, Pak. Kita harus kejar dia, Ren. Jangan sampai kehilangan lagi. Baik, Pak. Bu Rahayu! Bu Rahayu! Bu Rahayu! Bu! Ibu! Bu! Pak, di mana, Pak? Gimana
Gimana sih Pak, bisa nyetir nggak? Temen lo tuh, yang nyebrang sembarangan. Pak Devan nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa, cuman shock aja. Kalau tadi kamu nggak memperingatkan saya pasti udah ketabrak sih. Syukurlah Pak. Bu Rahayu mana ya? Saya minta maaf Pak, tadi saya fokus ke Bapak. Mungkin Bu Rahayu udah naik kendaraan kali Pak? Enggak. Saya yakin dia pasti belum jauh. Sekarang kita berpencar aja. Kita harus cari sampai ketemu. Baik Pak. Yaudah, kalau gitu kita berpencar aja ya. Saya ke sana. Kamu ke sana aja. Baik Pak. Pak, maaf. Aku nggak bisa ikut makan siang bersama karena aku nggak tega ninggalin Alia yang lagi sakit. Aku khawatir, takut ada apa-apa sama Alia karena dia sendirian di rumah. Opa kenapa? Hah? Anak bungsu Opa tiba-tiba ngabarin dia nggak bisa datang, jadi nggak bisa ikut makan bersama-sama kita. Ya, kenapa Opa? Dia bilang istrinya itu sakit, jadi dia khawatir kalau ninggalin istrinya sendirian di rumah. Dia lebih memilih untuk jagain istrinya di rumah. Alasan. Udah dibela-belain, dibikinin makan siang bareng, walau kita semua sebenarnya udah kecewa banget sama mereka. Tapi ini apa? Mereka bikin kita tambah kecewa, Pak. Kita tuh gak dihargain banget. Terus aja bohongin kita. Kitanya aja yang gak sadar dibohongin terus sama mereka. Apa? Ini tisunya. Lain kali hati-hati ya minumnya. Makasih ya. Kamu udah baik banget sama Opa. Sama-sama Opa. Opa senang deh dapat perhatian dari kamu. Andaikan Opa punya cucu seperti kamu, Opa pasti senang banget. Kok Papa ngomongnya kayak gitu? Apa Papa lagi nyindir aku ya? Karena aku belum juga punya anak dan kasih cucu buat dia. Perfect. Sempurna. Jalur aku masukin Nisa ke keluarga Baldi sudah terbuka lebar. Alam begitu merestui langkah aku. Jadi aku gak perlu lagi mikir-mikir dan berusaha keras buat cari cara gimana Nisa memikat hati Baldi. Karena sekarang Nisa sudah benar-benar ada di hatinya Pak Baldi. Bu Rahayu di mana ya? Apa aku salah arah? Arahnya Reno yang benar.
sampai belum ada kabar dari Reno. Kalau dia udah ketemu Bu Rahayu, dia pasti akan langsung telepon. Itu kan Bu Rahayu. Bu Rahayu! Awas! Bu, Ibu, Bu Rahayu, Ibu nggak apa-apa, Bu? Bu, ada yang sakit nggak, Bu? Bu, saya Devan, yang rumahnya di Pondok Indah. Ibu pernah tinggal di rumah saya beberapa hari. Sebelum Ibu akhirnya pergi nggak tahu kemana. Masih ingat, Bu? Devan? Iya, Bu. Saya Devan. Syukurlah kalau Ibu masih ingat. Devan. Devan. Ya Allah, kamu datang, Nak. Kamu datang untuk nolongin Mama. Kenapa aku merasa nyaman ya dipeluk sama Bu Rahayu? Padahal Bu Rahayu bukan siapa-siapanya aku. Pak Devan? Bantuin saya, Reno. Ada apa ini, Pak? Kenapa Pak Devan dan Bu Rahayu duduk di pinggir jalan? Tadi Bu Rahayu nyaris ketabrak. Untung saya masih sempat nolongin dia. Gimana keadaan Bu Rahayu, Pak? Seperti kamu bisa lihat, baik-baik aja. Dia juga nggak ngeluh sakit tadi. Mungkin cuma agak shock aja. Tapi sekarang udah lebih tenang. Ya kan, Bu? Syukurlah kalau gitu, Pak. Maaf, Pak, tapi Pak Devan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tadi saya agak kaget aja. Tiba-tiba dipeluk sama Bu Rahayu begitu saya bilang nama saya Devan. Begitu dipeluk sama Bu Rahayu itu rasanya gimana gitu. Perasaan pelukan seorang ibu yang sudah lama merindukan anaknya. Maaf, Pak. Ibu Rahayu itu punya gangguan ingatan, Pak. Dan kebetulan dia mencari anak yang namanya Devan, Pak. Jadi saran saya, sikap Bu Rahayu kepada Pak Devan jangan diambil hati, Pak. Iya, tapi menurut saya lebih baik Bu Rahayu balik ke rumah Pondok Indah lagi. Lebih aman di sana daripada dia berkeliaran sendirian di jalanan terus seperti sekarang. Gitu.
Kita kan juga nggak tahu keluarga dia tinggal di mana. Baik Pak, saya sependapat dengan Bapak. Bu, kita balik ke rumah Pondok Indah saya ya, Bu. Sekarang kita ke mobil saya ya. Saya temenin ya, Bu. Kamu kenapa? Kamu khawatir ya? Teteh kamu belum balik-balik dari toilet. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Seru banget ya, rayain ulang tahun bareng keluarga. Pas banget nih. Ada momen anak ulang tahun di sini. Mungkin gue bisa cari tahu anak ini apa benar-benar anak gue atau bukan. Nisa, kalau Om boleh tahu, memang ulang tahun saya kapan? Siapa tahu nanti kita bisa rayain bareng. Beneran Om, ulang tahun aku 20 September, Tahun berapa? tahun 2012. Anak ini lahir tahun 2012. Seharusnya anak gue yang dikandung Dara juga lahir di tahun itu. Seandainya bayi itu nggak dikukurin. Apalagi sih Dara? Aku mau ngomong sama Apalagi? kamu. Cukup. Kamu itu harus tanggung jawab atas perbuatan kamu. Dara, lepas. Dara, kamu jangan paksa aku dong. Aku nggak bisa. Kenapa gak bisa? Ini tuh anak kandung kamu. Dara, aku ini masih muda. Aku masih kuliah sekarang. Kalau aku ini terjadi, masa depanku bisa hancur. Kan aku udah bilang, gugurin kandungan ini. Gak bisa. Aku gak mau ngelakuin itu. Ini adalah tanda cinta kita. Aku gak mau hilangin tanda cinta kita. Dara, ini bukan tanda cinta kita. Ini sebuah kesalahan besar yang sudah kita lakuin. Apalagi, kita ini belum menikah, Dara. Jadi aku minta kamu gugurin kandungan ini. Dan kamu jangan paksa-paksa aku. Aku gak mungkin menikah sama kamu. Kita kan bisa menikah sebelum kandungan ini membesar, sayang. Gak bisa, Dara. Kalau sampai orang tua aku tahu kamu hamil di luar nikah, hidup aku akan hancur berantakan. Mereka akan marah besar sama aku akan dikeluarkan dari keluarga. Tolonglah kamu ngerti, Dara. Dan harusnya kamu sadar, selama ini hidup kamu, biaya kuliah kamu dari mana? Dari aku kan. Kalau aku kehilangan semuanya, aku udah gak punya apa-apa lagi dan kamu juga gak punya apa-apa lagi. Kamu mau itu terjadi? Dara, tolonglah. Dara, lihat aku. Aku cinta sama kamu. Aku sayang sama kamu. Tapi kalau aku harus punya anak dari kamu sekarang, aku gak bisa, Dara. Aku gak bisa. Kalau kamu masih ingin bersamaku, turuti kata-kataku dan gugurkan kandungan ini. Karena ini yang terbaik buat kita berdua, Dara. Riko. Gue yakin, waktu itu awal tahun 2012, sekitar bulan Januari. Karena waktu itu gue baru masuk kuliah, semester ganjil. Waktu dan usia anak ini cocok. Gak mungkin kalau cuma sekedar kebetulan. Om Baik namanya siapa ya? Aku gak enak soalnya sebut Om Baik, soalnya aku belum tahu nama Om. Nama Om? Suami tante ini Miko. Kamu panggil aja Om Miko.
Jadi nggak perlu lagi manggil Om baik. Tapi Om Iko tetap baik kok. Ya kan sayang? Kalau Tante, namanya siapa? Nama Tante Tania. Oh iya, Opa juga belum sempat ngenalin nama Opa siapa. Nama Opa itu Baldi. Dan ini Helsi, Oma Helsi. Apaan sih, Papa? Ini muka Mama masih kenceng gini, nggak keriput. Masa dipanggil Oma? Nggak mau Mama dipanggil Oma. Loh, Ma. Kan Papa dipanggilnya Opa Baldi. Jadi Mama juga harus dipanggil Oma Helsi. Masa Mama dipanggil Tante Helsi? Ya nggak nyambung dong, ya kan? Itu kan Dara. Ternyata dia ada di deket sini. Jadi bener, Dara emang sengaja nyusun ini semua. Biar Nisa bisa gabung dan deket sama keluarga gue.